Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa kemajuan bioteknologi seperti cloning, bayi tabung, atau rekayasa genetik tidak hanya soal ilmu, tetapi juga soal moral dan agama? Nah, dari sinilah muncul bidang yang disebut bioetika, yaitu panduan etis dalam penerapan ilmu biologi dan teknologi. Dalam Islam, bioetika memiliki landasan yang kuat karena setiap kemajuan sains harus berpijak pada nilai-nilai ilahi dan tanggung jawab kemanusiaan. Penelitian yang dilakukan oleh Najimatul Ilmiah dari UIN Antasari Banjarmasin menyoroti bagaimana Islam memandang bioetika khususnya dalam bidang reproduksi dan genetika. Kemajuan seperti bayi tabung, rekayasa gen, hingga pemetaan DNA membawa manfaat besar tetapi juga menimbulkan dilema moral. Untuk itu, penelitian ini menggunakan kajian literatur dari buku, jurnal, dan fatwa Islam agar sains dapat berkembang tanpa keluar dari batas syariah. Selanjutnya, ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar bioetika dalam Islam. Yang pertama, maqasid asy-syariah, yaitu tujuan syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, fitrah, yaitu menjaga kodrat manusia agar tidak diubah secara berlebihan. Yang ketiga, ada yang namanya khilafah, yaitu tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan bijak. Ya, ketiga prinsip ini menjadi pedoman agar sains tidak hanya bermanfaat tapi juga bermoral. Selanjutnya, dalam praktiknya, Islam memberi panduan jelas terhadap berbagai isu bioteknologi. Yang pertama, bayi tabung diperbolehkan selama dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah tanpa donor sperma atau sel telur. Selanjutnya, ibu pengganti dilarang karena dapat menimbulkan kekacauan nasab. Yang ketiga, ada rekayasa genetik. Nah, ini diperbolehkan untuk kemaslahatan seperti pengobatan atau ketahanan pangan, tetapi haram jika mengubah kodrat manusia. Yang keempat, ada yang namanya cloning manusia. Nah, ini diharamkan karena menyalahi sunatullah dan merusak sistem sosial serta hukum waris. Selanjutnya, ada yang namanya uji DNA. Nah, ini diperbolehkan karena membantu keadilan hukum dan penentuan nasab selama digunakan secara etis. Selanjutnya, dari pembahasan yang telah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa bioetika Islam bukan sistem yang kaku tetapi fleksibel dan adaptif. Islam mendukung kemajuan sains namun dengan batas moral dan spiritual agar tidak melampaui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpegang pada maqasid asy-syariah, fitrah, dan khilafah, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara beradab, bertanggung jawab, dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Semoga kita menjadi generasi yang mampu menyeimbangkan antara ilmu dan iman. Nah, baik, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.